Tadi selain Mbak Made mengurusi investasi di Allianz, Mbak Made juga sebagai ketua yayasan CSR-nya ya, Allianz Peduli di Allianz sendiri. Ngapain aja tuh Mbak? Sama nggak tuh kegiatannya dengan Allianz Life? Bener gak sih kalau misalnya kayak ada artis meninggal, tabrakan dan lain-lain tuh pengaruh ke asuransi katanya beberapa. Jadi kayak orang langsung umur tuh nggak ada yang tahu, terus langsung pada beli asuransi jiwa lah. Iya benar. Iya memang. Ada ngaruhnya ya. Benar. Jadi temanku tuh ada yang bilang gini, lu kalau ikut asuransi, lu ya udah asuransi jiwa aja, jangan ikut investasinya karena itu ya it doesn't work. Dia bilang kayak gitu. Bener nggak sih Mbak? Selamat pagi teman-teman, ketemu lagi dengan DOT.podcast dengan saya Ren Katili. Dan saya Mira Prihatini. Hari ini kita kedatangan tamu spesial. Beliau ini adalah klien gue, Mir. Ya, Mbak Nimade Daryanti. Dia adalah CIO dari Allianz Life Indonesia. Nimade Daryanti. Nimade yang juga klien dari Ren Katili saat ini menjabat sebagai Head of Investment di Allianz Life Indonesia. Mempunyai cerita dan pengalaman-pengalaman yang menarik, yaitu sebagai klien yang bisa bekerja sama sangat klop dengan arsiteknya, membuat hubungan antara klien dan arsitek di sini menjadi langgeng. Bagaimana sih seorang klien yang mempunyai suatu keinginan dengan huniannya saat itu yang akan dibangun di daerah Cipete, Jakarta Selatan, dan bagaimana bisa mendapatkan seorang arsitek yang akhirnya bisa bonding? Itu adalah perjalanan yang sangat menarik untuk kita simak. Yuk, kita simak yuk obrolan ini. Kita manggil Mbak Made ya, Mbak Made ya. Jadi Mbak Made kita ini di podcast ini kita selalu bikin di Benda Design Hub. Ini adalah part dari tempat kolaborasi kita berdua, saya dan Mira. Bahwa tempat ini juga selain tempat podcast, kita juga bisa berkolaborasi dengan para desainer, dengan material building ya Mir ya. Ya. Dan juga ini tempat yang bisa dilakukan atau diadakan segala macam kegiatan yang kaitannya juga terkait dengan desain gitu ya Mir. Sekarang balik lagi ke Mbak Made. Tapi keren loh tempatnya loh, beneran loh. Makasih. Inspirasi. Untuk buat rumah lagi. Asik tujuannya itu. Tujuannya ini juga gitu. Jadi ini sebenarnya tempat meeting juga Mbak. Sayangnya waktu kita bikin rumah Mbak Made ini belum ada ya Mbak. Iya. Jadi aku suka bawa klienku ke sini terus ya sambil lihat-lihat karena ini kan material building library juga. Jadi yang tadi cuma mau bahas lampu karena lihat material yang ada di sini jadi pengen bahas yang lain juga. Tergoda. Jadi nggak cuma 1 jam, 3 jam meeting di sini gitu. Soalnya santai, sembari ngobrol, lihat kanan, kiri, atas, bawah. Dan ini kan memang semua yang ada di rumah tuh hampir kita ajak di sini ya beberapa. Jadi teman-teman kalau misalnya pengen tahu juga silahkan aja datang ke sini karena ini juga bisa jadi co-working space buat teman-teman desainer muda. Yang nggak muda juga nggak apa-apa sih ya. Yang berumur juga nggak apa-apa. Gue harus ngomong muda ya. Kenapa sih? Bukan cuma gender sekarang tuh lebih ke tahap yang itu rasis. Rasis pada usia. Mama Made apa kabar? Baik, alhamdulillah. Mama Made kita udah lama ya nggak ketemu ya Mama Made ya setelah rumah udah jadi. Enggak ya? Juga ya. Kayaknya tahun lalu apa 2 tahun lalu kita main ke tempat Mama Made ya. Aku ajak Mira waktu itu. Aku pun sudah kesana. Dan rumahnya bagus. Dan waktu itu kalau nggak salah dia sempat kan naik ke atas tuh ke tempat Mama Made. Yang jembatan nih. Yang jembatan viral itu ya. Terus dia bilang gini, ih lucu banget ya. Aku pengen deh jadinya pengen ngerenov rumah, pengen diginin dan akhirnya rumah lo di. Itu kan soalnya kan atapnya miring, iya kan. Dan gue tuh mikir gue tuh pengen atap rumah gue miring gitu. Terus gue buat miring tau gak sih Mbak? Jadi gara-gara itu aku inget banget. Jadi sekarang modelnya sama. Dan
kontraktor yang mengerjakan rumah Mbak Made adalah mengerjakan rumah ini. Gua paksa Jong ngerjain dia. Gara-gara ngeliat rumahnya Mbak Made. Terserah mau apa nggak mau, pokoknya lu harus Jong. Jadi kita tuh rumah Mbak Made kita bangun tahun waktu pandemik ya Mbak ya. Iya. Itu awal-awal tuh ketemu kita cuma sekali 2 kali ya kalau nggak salah. Sekali 2 ya. kali. Iya. Terus 3 kalinya ke finalin udah. Iya, finalin terus kita udah langsung tektokan di Di Zoom ya waktu itu ya. di Udah WA. mulai Zoom-zooman ya. Iya, mulai Zoom lah. Karena masa Tapi kita sempat ketemu di Palem di rumah Iya, ibu angkat aku itu. Itu malam-malam ya. Itu finalisasi kalau nggak salah ya. Finalisasi, iya. Sebelumnya Habis kita kita ketemu di suatu restoran itu ya. ketemu Jong. Jadi ya teman-teman kalau tahu bagaimana Mbak Made dan aku ketemu gitu ya. Sebenarnya gara-gara podcast juga, Mir. Ya, podcast. Iya, gimana jadi ceritanya? jadi siapa Dina. temannya Kak Mbak Dina. temannya Mbak Made itu mendengarkan podcast yang kebetulan waktu itu gue jadi narasumbernya. Oh. Dengerin terus kayak ya udah deh ini aja kali ya gitu ya. Kayak gak ada artinya di podcast kali ya waktu itu. Lu soalnya ini ya kan benci kamera ya. Itu waktu itu bahkan kalau nggak salah nggak ada versi kamera yang podcastnya itu. Kita doang nih yang ada kameranya. Jadi suara doang. Suara Jadi doang. orang denger suara lu aja pengen ya pakai lu Sebelum ya lu gila. kebayang. Apalagi itu ya. Mama Made sekarang kegiatannya ngapain aja sih? Biasalah ngantor Ngantornya di Allianz, di Ali- VTC. Allianz VTC. Nah itu sehari-hari itu tiap Iya, hari di tiap sana. hari, hampir tiap hari. Kalau Jumat biasanya kadang work from home. Hmm. Karena Allianz boleh 3-2. Oh 3 gitu. di kantor, 2 di rumah. Oh 3 sejak di kantor, 2 pandemi. di Iya, rumah. iya sejak pandemi. 3 di kantor 2 di rumah. Itu bukannya udah aturan pemerintah ya Enggak sekarang? semua udah ya. enggak, udah terserah juga sih. terserah ya, Oh. tapi- Di kita juga terserah, tapi yang ya jangan nggak nongol lah ya, nanti HR lupa gaji. Iya. Oh. Fleksibel sih. Lebih Yang fleksibel. ya 60% lah di kantor work from office. Terus apa aja sih Mbak yang diurusin di Allianz? Pengen tahu. Selama ini kita nggak pernah ngobrolin kerjanya Mbak Made. Selalu ngobrolin Investasinya rumah. Allianz. Investasinya Iya, Allianz jadi Mbak Made. iya sama kita ber-16 satu tim, Oh, satu terus tim. ngurusin portfolionya Allianz. Jadi kalau Mas Ren, Mbak Mira beli asuransi, kita yang ngelola ininya dananya. Aku ikut Allianz. Terima kasih ya. Langsung disclaimer. Oh termasuk itu yang dikelola. Iya betul. Iya. Betul. Jadi kita kelola. Oke. Aku tuh sempat kebetulan kan aku dipegang sama Mbak Ade, ya kan. Jadi sahabat aku kuliah tuh. Iya, Mbak Ade itu yang jadi aku waktu itu emang cari asuransi dan kebetulan nanyanya langsung dong ke Allianz, ke Mama Ade. Mama Ade refer ke salah satu temennya Mbak Ade nih. Terus dia bilang kayak berapa bulan yang lalu lah dia bilang gitu. Ini loh Mas Ren keren banget Mbak Made dia bilang gitu. Dia share satu artikel gitu ya kalau disebutkan bahwa tahun 2024 Allianz itu the best unit link to 2024 ya. Alhamdulillah tiap tahun ada. Itu tahun ya. Berarti gua tahun lalu belum dikirim ya. Itu kategori apa tuh Mbak yang di Macam-macam sih, ada yang equity, ada yang fixed income, ada yang dolarnya, ada gitu. ke unit link dolar. Gue itu kan orang yang nggak paham ya soal finansial, lu paham ya? Paham Dipahamin dong ya. suaminya Suaminya juga di ini ya. finansial. Oh iya benar. Nah, gue pengen tahu sih sebenarnya dari unit link apa yang macam-macam tadi itu semua dikelola Mbak Made Sama tim. sama ya. timnya 16 gitu. Tapi kita juga ada advisory-nya Allianz sih yang di Singapura sama di Jerman gitu. Oh. Jadi Oh, Allianz itu Jerman ya? Iya, Munich. Ada ya kita namanya Allianz Investment Management yang dimonitor di Singapura regionalnya, terus ada grupnya juga gitu. Di sini kan pasti ada OJK ya. Jadi banyak polisi. Oh, yang mengawasi, Mengawasi. gitu. Dan karena diawasi salah satunya mungkin yang jadi kategori terbaik karena itu. Iya, artinya kurang lebih secara lah. reguler. Jadi biasanya dinilainya tuh dari risk reward gitulah. Resikonya dilihat cara ngelolanya, terus returnnya gitu. Dan itu yang Puyeng ya pagi-pagi kalau ngomong gitu. ini biar gua tahu aja. Ya, sebenarnya kita tuh kepo, pengen Lu tahu. yang pengen kepo. Tapi ya sebenarnya orang ikut asuransi itu kan karena pengen di cover kesehatannya kalau terjadi sesuatu. Iya betul. Iya kan.
Nah, asuransi itu sendiri kan biasanya ada asuransi jiwa dan investasi, bener nggak Betul, Mbak Made? betul. Iya kan? Berarti yang dipegang Mbak Made itu mengelola bagian investasinya. Iya, Nah, betul. aku tuh pernah dengar Mbak. Jadi temanku tuh ada yang bilang gini, lu kalau ikut asuransi, lu ya udah asuransi jiwa aja, jangan ikut investasinya karena itu ya it doesn't work. Dia bilang kayak gitu. Bener nggak sih Mbak? Atau bisa jelasin? Ada benarnya, ada enggaknya juga. Jadi kalau lihat dari orang yang udah bisa planning, itu lebih baik seperti itu. Asuransi jiwa sendiri, investasi sendiri, karena kan udah jagoan lah ceritanya gitu. Tapi kalau misalnya kita nggak mau pusing Nggak mau gitu repot ya. nggak mau repot, ya udah jadi satu aja, asuransi jiwa plus unit link. Tapi balik lagi sebenarnya kuncinya adalah harus tahu profil resiko kita masing-masing gitu. Oh, di kesehatan gitu. Maksudnya? Bukan di kita nih, kita kalau ngelihat angka yang turun naik deg-degan apa enggak gitu. Profil resiko tuh kayak gitu. Oh, gitu. Jadi ada 3 yang Jangan sampai jantungan bener, ngeliat naik turun. konservatif, moderat, sama agresif. Oh, gitu. Kalau saya karena udah kebiasaan ngelihat turun Naik turun. naiknya Biasa gitu, lah itu ya. udah biasa. Jadi itu kategori masuknya apa sih tuh? agresif. Oh, agresif. Balik lagi kalau konservatif tuh yang nggak mau ngelihat turun naik. Jadi ya udah, biasanya kalau kayak gitu money market, pasar uang. Terus kalau mau naik dikit belinya obligasi. Kalau yang canggih ya udah Yang di risk. saham. Nah, mau canggih lagi ya udah kripto. Kalau saya sih nggak main ya, kripto. Kripto tuh lebih dari saham ya ininya ya. Iya menurut saya sih, karena kan Iya. pasarnya buka 24 jam. Ih, udah kayak nggak ada circle stop ya. udah kayak ini McD. Itu juga yang gue dengar karena tadi gue juga di asuransi. Jadi ada beberapa tipe orang yang lebih kalau ada orang yang nggak mau pusing, nggak mau repot, dan kadang dia juga nggak mau tahu gitu. Ada yang nggak mau repot tapi dia tahu. Nah gue ini nggak tahu. Jadi udah nggak mau repot, nggak mau tahu. Tapi hasil investasinya tuh biasanya kecil tau gak sih? Iya memang. Karena Sampai gue ada mikir, biaya gila, ini udah- asuransinya. Karena ada biaya asuransinya. Karena digabung itu tadi Iya, ya. kan Iya. makin tua makin mahal. Iya. Itu resiko. Kan Resikonya. asuransi itu sebenarnya bisnis resiko. Yang sebenarnya kita tidak menikmati berharap. pada saat kita sehat-sehat aja. Seperti misalnya asuransi mobil deh. Mobil kita fine-fine aja kan, nggak ada. Ya udah bayar asuransi ya nggak berasa Iya, gitu. Cuman kayaknya keluar duit gitu. Tapi wan tabrakan, wan kesenggol itu baru kelihatan kan. Itu nih bukan nikmat ya, manfaatnya. Hasilnya. Itu Iya juga manfaatnya. sih, dan nggak perlu ngeluarin duit pada Iya, saat itu nah ya. asuransi itu misalnya asuransi kesehatan, kita beli asuransi karena kita mengantisipasi resiko kalau kita sakit. Asuransi jiwa tadi yang Mbak Mira bilang ya kita antisipasi kalau kita meninggal, kita mau anak yang waris atau suami atau istri ada bekal lah gitu. Itu sih sebenarnya. Nah investasinya adalah bonus gitu kalau di asuransi. Jadi harus kita mindsetnya itu berpikir bahwa itu adalah bonusnya, jangan Jadi- untuk mencari uangnya. Jangan investasi Iya, iya, justru iya. kalau kalau di kalau unit link gitu ya. Justru si unit link itu membantu kita untuk bayar preminya nanti. Kalau sekarang kita masih mampu bayar ya bayar aja gitu. Nanti kalau misalnya ada review kayak saya gitu ya, saya kan mau menjelang pensiun, saya udah mulai lihat nih cost of insurance saya berapa nih, apakah saya mau lanjut atau saya cuti premi gitu. Cuti premi itu ini lagi Ada gitu, lagi ada gitu, lagi. Atau saya nabung dari sekarang untuk bayar premi biar terus ada itu ya. asuransi. Oh iya, 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 iya. Aku tuh dulu jadi soal asuransi ya kayak kesehatan ya Mbak. Dia pernah tinggal di Jerman 10 tahun. Waktu itu kayak emang dipaksa ya, jadi kayak Harus wajib, ada di situ. harus wajib kan. Kita tuh kalau nggak punya asuransi kayak bakal dideportasi gua rasa Iya, sih. iya, Karena iya. kalau ketahuan tuh kayak sesuatu yang begitu deh. kriminal gitu loh. Kalau Iya. nggak punya asuransi di sana, karena terkait sama kesehatan. Jadi kan fasilitas kesehatan di sana kan canggih tuh ya. Sampai kalau melahirkan dan lain-lain tuh gratis udah ditanggung oleh asuransi. Iya, Sampai pokoknya semuanya. Hamil juga. Dan waktu itu gue ngerasain ya. Jadi karena emang dipaksa, keluarnya juga nggak kecil, tapi kita dapat manfaatnya gitu. Nah, apakah saya
apakah sebenarnya sama nggak sih kalau yang di Jerman itu gitu ya? Apa karena sama-sama Allianz tuh di sini juga manfaatnya sama seperti apa yang aku dapetin di Jerman nggak? Atau disesuaikan? Disesuaikan sih. Gitu ya? Disesuaikan sama lokal. Kalau nggak kemahalan nggak ada yang beli nanti asuransinya Gitu ya. Allianz. Tapi ada nggak yang kayak di Jerman gitu misalnya? Jadi bulat-bulat seperti yang di sana ya? Biasanya ini sih di adjust dengan lokal punya market gitu. Jadi misalnya di Filipina, di Thailand, di mana Beda-beda ya. beda-beda Oh, sesuai gitu. dengan lokal ini. Cuma guidelines-nya pasti ada sama dengan Allianz Life, Allianz Jerman ya. Iya, gitu. iya, iya. Nah, Iya sih. Cuma itu kalau misal diterapin di sini kan belum compulsory. belum apa sorry? Di sini bukan wajib Oh untuk beli iya, asuransi. iya. Iya, kesadaran aja. Kesadaran Iya aja. kalau lo mau gitu, Iya. enggak gitu. Yang Tapi diwajibin pemerintah aja kan ada yang nggak bayar juga. ada yang nggak mau ya. Tapi itu bener sih, gue tuh ngerasa Lu berasa manfaatnya bermanfaat gede ya? banget gitu. Pada saat lo apa tuh? Jadi gini, even kalau misalnya kita tuh kan ke dokter gigi itu kan kalau sakit, kalau udah linu gitu. Di sana karena terkait asuransi mungkin ya, ini dugaan gue gitu. Gue tiap 6 bulan tuh ditelepon sama dokter untuk lo datang jadwal karena gue harus cek gigi lo misalnya. Jadi selama 10 tahun gue di sana tuh gak pernah sakit gigi, gak pernah ada permasalahan dengan gigi karena dia tiap 6 bulan gue kesana dan nggak bayar Rumah sakitnya nelpon lo, ini iya, waktu dan, lo gitu iya, ya. dan dokternya kayaknya karena ada sama asuransi ini sayang nih kalau nggak dipakai kan gitu kan. Iya. Jadi setiap orang tuh di setahun 2 kali. Ibaratnya kalau urusan gigi udah aman dan yang lain-lain gitu. Jadi gue ngerasain punya anak, sakit apa-apalah segala macam itu beres gitu loh. Memang keluar gede tapi kayak nggak ada investasi cuy, investasi kesehatan aja. Beda nggak sih dengan di Indonesia? Kalau di Indonesia tuh justru kalau kita menggunakan asuransi itu pihak ini ngomong rumah sakit misalnya malah suka jadi lebih sulit dibanding kalau bayar pribadi. Karena Iya nggak nunggu sih? proses adminnya. Ya, Kayaknya lebih Proses beribet adminnya lebih justru. lama karena kan dia harus ngecek ke provider ya, ke misalnya provider asuransinya yang merah, yang biru, yang hijau. Mereka cek ke sana gitu. Tapi sekarang tuh kalau misalnya karena aku pakai Allianz juga kan yang pakai kartu ya. Jadi kalau Iya, dia cashless. datang tinggal udah langsung Iya. di swipe gitu ya. Dan Nggak susah juga ya. Iya. Mungkin karena itu sih gue cari yang ada hubungannya sama Jerman ya. Terima kasih Promosi loh. tapi Promosi ya lo. tapi manfaatnya sih kerasa. Jadi Iya, emang karena tadi nggak mau ribet. Kalau Iya. misalnya gue ngeliat tuh kayak harus isi apa segala, terus Iya, tinggal isi iya. kartu selesai kan gitu. Betul. Jadi itu sampai sekarang artinya Allianz sendiri udah jalanin ini udah berapa lama ya Mbak sampai sekarang di Indonesia? Di Indonesia kita kalau nggak salah ya dari tahun 98 ya Allianz Life ya. Oh gitu. Sejak 98, sejak gua ke Jerman berarti langsung ada di sini. Nanti kalau saya salah saya cek di Saya cek. website-nya Allianz saja. 96 kalau nggak salah, 96. Jangan Iya. disalahkan Jangan ya. disalahkan ya. Disclaimer on. Di Israel. Oh berarti udah sekian puluh tahun juga ya di sini Iya, gitu ya. iya. Artinya kalau Mbak Made lihat gitu trennya orang-orang pakai asuransi ini sendiri naik kah, turun kah, atau di tiap generasi ada beda-beda trennya? Ada adjustment sih. Jadi sempat turun tapi mungkin karena kemarin-kemarin ini kan ada agak tight ya. Ini di ininya ya di pasar Di ya. pasar ya. Mulai naik lagi sih. Gitu ya. Tapi kedepannya kayaknya sih marketnya Bagus. Bagus. iya sih kalau saya bilang ya kesadarannya mestinya naik gitu. Bener Apalagi pas COVID kemarin kan Iya manfaatnya itu ya, itu jelas. kayak orang jadi kayak langsung ada Langsung rasa. awareness-nya meningkat lah gitu. Bener gak sih kalau misalnya kayak ada artis meninggal tabrakan dan lain-lain itu pengaruh ke asuransi katanya beberapa. Jadi kayak orang langsung iya umur tuh nggak ada yang tahu terus langsung pada beli asuransi jiwa lah. Iya bener. Iya nggak sih? memang. Ada ngaruhnya ya. Kita juga benar. Jadi karena kan langsung sosmednya kan. Iya, iya, iya. Iya, penggunaan asuransi nih klaim terbayar. Ya. Iya iya tapi Branding. iya itu berarti bener. Karena Tapi, gua tapi ada nggak sih kejadian yang sengaja gitu? enggak lah. Apanya sengaja? Ditabrak-tabrakin gitu biar sakit. Ya enggak lah. Serem juga ya kalau gitu. Ada juga kan? Ada sih 1-2 kasus mah. Tuh. Oh iya. Iya. Bisa digituin. Nanti panjang kalau ceritain Iya, di nggak sini. usah lah ya. Enggak Mbak usah lah Made ya. tadi selain Mbak Made mengurusi investasi di Allianz, Mbak Made juga sebagai ketua yayasan CSR-nya ya, Peduli, Allianz Peduli di Allianz sendiri. Iya. Ngapain aja tuh Mbak? Sama nggak tuh kegiatannya dengan Allianz Life? Sebenarnya Yayasan Allianz Peduli itu wadahnya semua entiti Allianz di Indonesia untuk melakukan social contribution ke masyarakat.
Jadi kita ada Allianz Life, ada Allianz Syariah, ada Allianz Utama. Allianz Utama tuh yang mobil, rumah, ngumpul. Nah ini wadahnya untuk melakukan CSR. Gitu. CSR sendiri tuh kegiatannya apa aja Mbak selama ini so far? Kita dari 2010, saya ini karir saya yang paling cepat di Allianz ya. Jadi saya ditunjuk jadi sekretaris, langsung 3 bulan kemudian menjadi ketua. Dia langsung. Luar biasa. Alasannya kenapa tuh Mbak? Tiba-tiba langsung dengan cepatnya gitu, Nggak apa tahu, passion mungkin juga? karena, ya mungkin mereka ngelihat passion saya di luar itu. Tapi kalau passion kan nggak karena corporate style ya. Maksudnya kalau udah embedded, saya dikenalin sama ibu angkat saya untuk melakukan sosial tuh lewat Posyandu. Gitu. Mungkin didengar gitu, jadi langsung jadi sekretaris dulu gitu. Terus kayaknya idenya lumayan jadi ketua deh gitu. Karena dilihat ini ternyata benang merahnya ada nih. Ini ternyata sangat bisa diandalkan. Mbak Made tahu nggak dari semua project-projectku ya, kan kontraktor, mandor itu kan suka kasih feedback ya. Dia bilang si kontraktor gue itu bilang gitu, Paren ini klien ini ya ini sangat dermawan, dia bilang gitu. Soalnya tukang-tukang seneng banget kalau ada Mbak Made. Jadi kayak biasanya kan orang-orang tukang tuh masak sendiri atau bikin sendiri di proyek ya. Di provide dong sama Mbak Made. Jadi kayak itu kayak sampai ke ini ya, membekas sampai para tukang. Lu bayangin. Diinget ya. Jadi kan nggak heran kalau tiba-tiba Allianz melihat ya udahlah ini ketuanya kalau perlu jadi pemegang saham utama di yayasan ini gitu misalnya. Kayak gitu ya. Jadi bidangnya apa aja tuh Mbak yang Jadi dilakukan? ada 4 pilar, pendidikan, kesehatan, kemudian economic empowerment, sama lingkungan hidup atau bencana. Ya 4 pilar itu aja yang kita lihat. Kalau edukasi udah pasti kan karena kita Allianz di financial, jadi ada literasi keuangan. Literasi keuangan, terus kesehatan, ya saya masukin aja program ini ke Posyandu. Karena Posyandu itu kader itu udah kayak pahlawan tanpa tanda jasa. Karena mereka tuh nggak dibayar nggak diapa tapi ngurusin anak orang. Oh gitu ya di Posyandu itu? Posyandu itu sebenarnya program pemerintah loh. Posyandu itu kan semenjak kita tuh sering dengar dari SD zaman kali. Orde Baru ya. Zaman Pak Harto. Ini masih ada ya? Ada. Masih ya? Karena manfaatnya gede kali ya. Iya. Tapi dia bisa hidup dan bisa itu Iya. dana dari mana ya Mbak? Kalau dia Biasanya Posyandu? mereka tuh kalau pas Posyandu sebulan sekali mereka kayak buka apa namanya tuh? Cancel. Iya. Ah serius? Iya, jadi yang datang nyumbang 1.000 perak, 2.000 perak gitu. Gitu. Nah, semenjak zaman Ahok itu dikasih Ada dananya, terus kadernya mulai dikasih juga. Sebelumnya enggak loh. Ini ngomong ini Jakarta ya waktu itu ya? Maksudnya Iya, di- sebenarnya nggak Jakarta aja. Aku Padahal malah Posyandu kan di mana? di seluruh Indonesia Indonesia. harusnya ya. Jadi kita udah ke Sumatera, kita udah ke Kalimantan, kita udah ke Kupang, aku udah belum ke ini aja Irian. Papua belum Pingin ya? banget sih. mungkin ada yang nggak tahu ya, apalagi generasi muda singkatan Posyandu gitu. Lo tahu nggak? Pos pelayanan terpadu. Karena di sana emang terpadu banget gitu. Maksudnya Iya, semua jadi yang berkaitan dengan kesehatan. ada pemerintah tuh provide kayak vitamin A setahun 2 kali. Itu biasanya rame tuh, tapi mereka biasanya kasih sebulan sekali untuk balita, ibu hamil, sama lansia. Nah, itu sih. Dan orang-orang yang datang ke Posyandu itu dipaksa, maksudnya ayo ke sana. Iya, gitu kan. timbang, terus ada tinggi badan. Ya maksudnya itu kesadaran diri sendiri ke sana atau dipilih atau gimana Kesadaran sih? sih Kesadaran buat orang-orang akhirnya. sekitar situ, biasanya RT RW gitu, ada Kerja posyandu. sama dengan RT RW berarti ya. Artinya mereka dapat informasi supaya lo Iya. dapat yang lumayan murah daripada kedokter dan lain-lain. Lo datang ke Nanti Posyandu. di halo-halo tuh biasanya Gitu nanti ya? ada ini ya posyandu ya jam segini-segini gitu. Oh lucu. Iya, itu Itu sesuatu tuh yang sesuatu kayaknya yang nggak Cuman ada tapi nggak terlihat secara. Jadi didengar dari dulu kita kecil, cuman nggak mikir implementasinya seperti iya apa ya. dan terjun gitu Karena gimana. kan mungkin di kalangan yang beberapa ini kan langsung karena mereka udah ke dokter, ke rumah sakit langsung Iya, ya. kalau orang Sementara yang ini kan, mampu ya, pasti ke dokter. Kalau orang yang ya kita bilangnya prasejahtera ya. Prasejahtera dia ke posyandu. Karena dia kan biasanya ada dicek, ibu hamil juga dicek. Kadang tuh sebulan sekali ada bidan datang
Terus termasuk ngelahirin Ngelahirin nanti di refer ke puskesmas. Oh. Gitu. Tapi Jadi- dia untuk cek segala macam ke Jadi nggak semua harus ke puskesmas dulu. dia sarankan ke puskesmas kalau ada masalah karena kan kadernya bukan bidan, bukan. Tapi ada dokternya nggak sih? Di puskesmas ada. Nggak di posyandu itu sendiri? Bidan aja yang datang. Bidan. Itu pun berebut. Karena bidannya sibuk. Karena posyandunya lebih banyak daripada jumlah bidan. Gitu. Oh berebut Berebut manggil. Oh gitu. Tahu ya. Selain posyandu apalagi Mbak yang di Ada kayak kita tuh waste management ada, terus Alliance tuh kebetulan kan tim aku juga investment ya, jadi mereka ada ide untuk kayak bikin financial planning dengan games, jadi kayak monopoli, jadi kayak board games. Kalau mau ntar kita main kesini deh ya. boleh. Jadi lucu, jadi mereka menciptakan itu, terus kita ngobrol dengan legal compliance, akhirnya mau dipatenin gitu. Kita tanda tangan untuk tidak mengklaim kalau itu adalah punya kita. Jadi dengan board games itu kita kemana-mana nih, ke SMA, ke even dipakai juga buat bisnis partner di Alliance untuk pengenalan financial planning sebenarnya. Oh. Gitu. Jadi secara nggak langsung. iya, gitu secara nggak ya. langsung, jadi in a fun way gitu. Iya. Itu kita bawa-bawa juga gitu loh. Itu si money kayak board games itu, terus ke ibu-ibu juga, ke ibu-ibu Jadi pos melek lain juga ya yang biasa melek nggak finansial, tahu gitu ya. benar. Melek finansial. Ya, itu kan jauh banget pasti orang-orang kayak itu ya untuk Ya kadang nggak semua orang juga into pada itu gitu. Jadi kayak udah ngomongin duit, aduh ribet tuh nggak usah gitu. Jadi kayak menolak. Iya, ini benar-benar very basic yang kita punya untuk kan ada syariah juga ya. Jadi kan kalau misalnya dulu ada celengan gambar babi nggak boleh. Jadi itu gambar Ayam gitu ya. diganti. Jadi namanya itu kan perjalanan ya, Iya, evolusi. iya, Kan iya. Input selalu dihargai. Jadi Iya, oh nggak boleh nih, ya udah kita bikin satu lagi modul yang syariah. Jadi kita ada modul yang itu. Terus ada kartu-kartunya itu juga yang kayak monopoli kan ada kartunya ya. Nah itu juga kartunya. Nanti jadi kalau misalnya kita yang beginner, ya mainnya beginner. Yang medium. Terus kan terakhir kan Disesuaiin. pinjol ya. Oh iya. Aku bilang tolong dong masukin pinjol, karena kan orang biar melek juga. Iya. Pinjol itu sebenarnya kan kelihatannya kecil ya, bayar 10.000, 20.000, tapi kan sebenarnya segitu ya? Iya. Nggak pinjamnya gede tapi ya? berapa? Iya. Kan mulai puluhan ribu tuh Bayarnya bisa. iya, Udah tapi bisa main. cicilannya itu kan kelihatannya kecil, padahal secara persentase itu menggigit. Iya. Menggigit jadi. Benar. Mainannya 10.000 segala Makanya macam. Kan sebenarnya banyak ini tuh yang di marketplace. Betul. Apa pay later. Gue pikir tuh mereka tuh minjemnya jutaan gitu loh. Ada juga yang sampai juga. segitu. Jadi memang ini marketnya kan lumayan besar gitu. Yang disasar ya memang yang mungkin secara literasi finance-nya Nggak nggak ada ada. gitu. Jadi ya dipikir nih cup kembang kuncup doang udah Iya. dapet gitu. Padahal itu kan Iya, nggak jadi ya mesin gitu. kesadaran kayak itu kita selipin seperti itu sih. Mbak Made sendiri selain dari kegiatan tadi di Alliance, kita kegiatan di rumah ngapain aja tuh Mbak? Rumahnya kan udah kita desain tuh ya. Setahu gue tuh kan hobi sama kucing ya. Itu rumahnya Mbak Mahdi tuh lu ngedesainnya tuh very open. Very Ya kan? open. Jadi Kenapa memang lu ngedesain seperti itu? jadi kan gue lihat ya sebenarnya bahwa di daerah Jakarta ini gitu ya udah apa sih semua Daerah rumah Cipete kan ya? iya, semua rumah tuh dempet-dempet, Iya. ketemu dinding dengan dinding, sementara itu tuh tidak mengalirkan udara dengan baik kan, makanya gue bikin ada jeda di antara rumahnya dan mengalirkan udara sebanyak-banyak keluar dan masuk gitu. Itu sih, jadi makanya sangat natural lah ibaratnya gitu. Dan yang gue paling inget itu nggak pakai AC padahal gue siang-siang Iya, kayak ke situ itu tuh nggak panas, bener dan nggak? Atau sekarang udah panas make up Mbak? lo nggak luntur Enggak. gitu ya. Make up nggak luntur. Mungkin kemarin karena ada heat wave itu panas. Oh gitu ya. Panas. Terus yang gue inget ya, gue tuh kan fobia kucing, ya kan? Jadi gue kalau ke rumah Mbak Made, gue pastikan Mbak Made kucingnya ada di mana, karena gue takut. Kan itu binatang kecil ya, bukan macan.
Ya mungkin gue ada trauma-trauma. Kali waktu itu Mas Ren cuma 4 ya kucingnya ya. Sekarang berapa? Sekarang mah hampir 20. Serius? Udah pasti gue gak akan pernah kesana sih. Tapi yang taman samping itu akhirnya aku bikin kandang. Oh iya. Jadi artinya bisa dia Dia di selewat situ dari aja ya. Heeh. Itu Kalau nggak saya cuma 4 dulu, bisa jadi Iya. 20. Itu Anak beranak. itu nggak bau ya Mbak ya kalau pelihara kucing? Ya, dibersihin. Iya dibersihin. Makanya Repot banget pagi-pagi ya dia kegiatan barunya adalah bersihin dulu, terus siapin sarapan mereka dulu, baru aku dan anakku gitu. Pantesan waktu itu waktu gue bilang Mama Ade kita ngobrolin apa, paling gue ngurusin kucing, dalam hati gue ngurusin kucing 4 doang gitu loh, jadi kegiatan ternyata 20. Jadi emang itu sebuah schedule utama ya Bu. Sebenarnya yang gede 12, yang Berarti baru lahir 7. Nggak Jadi steril. 19 lah. Gak di steril. Enggak sih. Aku kan serius ya dalam melakukan sesuatu Jadi ya. Jadi biarin aku tuh secara sebenarnya natural breeder. Certified breeder. Oh gitu. Iya. Jadi kalau misalnya ada yang mau pun bisa adopt gitu. Iya. Tapi itu membuat Mbak Made menjadi seperti apa sih perasaannya dengan memelihara kucing segitu banyak? Sebenarnya simpel sih. Dulu sebenarnya pengennya mempersiapkan buat pensiun. Aku mau ngapain gitu. Biar punya kesibukan. Punya kesibukan. Terus aku mulailah riset segala macam, belajar lah gitu ya. Susah juga ya belajar kucing ya. Karena kan Emang harus belajar? iya. Hah, serius? Iya, aku tuh belajar jadinya. Udah ada sertifikat di rumah. Ya ampun. Iya, jadi seserius itu. kalau ini kawin nama ini jadinya apa? Ini ada. Oh, ada. Bloodline-nya belajar. Terus berarti kalau musim kawin gitu mereka harus disediain tempat atau Iya benar. Oh, iya? Jadi musim kawin tuh cuman boleh setahun 2 kali. Oke. Karena kalau nggak boleh lah nanti Mati. Cuman kan namanya kucing ya, binatang Iya, ya. iya, Balik iya. lagi kan dia ngeong birahi kan. Oh, Berisik. kalau ngeong-ngeong tuh birahi ya. Iya. Oh. Sebenarnya cowok itu birahinya ke-trigger kalau dia nyium birahi perempuan, betina. Oh, selama betinanya tidak Betinanya enggak. birahi, dia Nah, masalahnya betinanya lumayan sering gitu. Lumayan sering birahi, tapi ya gue kan punya melihara kelinci ya. Sempat ada 7 kelinci Kelinci di juga rumah. katanya paling susah. Kelincinya tuh yang Di- yang bulunya gede-gede Lebih itu. susah loh dibandingin kucing. Iya, soalnya lu dengar berisik yang suara keras aja bisa mati dia. Si kucingnya, Enggak, si kelincinya sensitif ya? Iya, terus Iya. ada Paling susah jadi tuh gue kelinci. punya kelinci cowok Katanya. sama cewek. Nah, terus beranak langsung 7. Gue panik. Oh my god gitu. Udah itu Mbak, aku pisah cowok sama cewek. Jadi ada anak-anaknya itu nggak ada yang kawin. Tapi mereka nggak seberisik kucing. Tiba-tiba terus gue disu lagi. Enggak, tapi nggak Nah, itu kan masalah prinsip. Enggak, tapi dia akhirnya memang tidak beranak pinak lagi setelah lo pisah gitu. Iya, kan Artinya di kandang sama dan gua. tidak berisik. Kalau kucing kan tadi kan ngeong gitu. Kalau kelinci tuh ngomongnya kelinci tuh gitu. nggak ada suara. Ini yang bagus ya. Quiet. Dia mau birahi mau enggak dia Iya. keep silent. Jadi yang sekarang bebas yang cewek, yang betina. Karena yang jantan tuh kalau lagi denger lihat birahi kan dia smell ya. Iya. Mulai deh menandakan kekuasaan, Dan dia- spraying. Oh gitu. Nah, itu yang nyebelin. Tapi kucing berarti dari 20 itu yang sekarang yang cewek berapa, cowok berapa? Aduh, yang 7 kan belum tahu, masih bayi. Oh, masih bayi. Dari yang 16 yang kalau 13? 12 ke cowoknya 5. Cowoknya lebih banyak. Tapi lucu ya, maksudnya Mama Made itu memulai untuk memelihara kucing itu, binatang itu karena memikirkan masa pensiun. Iya. Ya, Ternyata setelah bergaul gitu ya dengan komunitas kucing, ternyata ini loh, komunitas itu menyenangkan. dan serius ya Serius, komunitas mereka itu serius ya. ada show segala macam. Saya langsung, jiper saya. Iya. Terus saya pikir-pikir, terus ngobrol lagi kan sama mereka. Ternyata itu bukan suatu wadah yang baik bukan suatu yang menggembirakan lah untuk pensiunan. Pensiunan. malah jadi ribet ya. Salah ya. Gitu. Kenapa? Karena ya hobi dan katanya karena kasih sayang ke kucing, uang keluar lebih banyak daripada uang masuk. Bener sih itu. Oh, ada kemungkinan. Dan sekarang tuh kalau gue baca sosial media itu ada istilahnya. Mereka itu justru juragannya ya kalau nggak salah ya. Terus kita tuh semacam jadi kucing adalah
bosnya dia. Oh iya. Apa sih istilahnya tuh kalau nggak salah tuh ada lah istilahnya. Iyalah kalau misalnya di Instagram apa di Iya, TikTok bilangnya babu bersini. Nah, pemilik itu adalah si babunya. Iya. Jadi saking Soalnya keren. kita kan udah komitmen melihara makhluk hidup. Iya. Ya kita itu harus Iya, hidup betul, dong, harus betul. sehat. Emang iya makanan kelinci cuma mahal. Tapi sekarang justru kelinci itu juga yang lumayan banyak followersnya di sosial media. Kelinci atau kucing? Kucing. Jadi kucing itu punya Ya, kalau dia ya. punya Instagram, followersnya itu banyak dan pas gue lihat followersnya kucing-kucing juga. Jadi kayak mereka punya komunitas pada itu yang mengendalikan adalah babu-babunya. itu. Bener. Astaga. Aku lihat juga kalau lihat Instagram kucing gitu ya, endorse-nya gitu. Betul. Jadi memang ternyata ada perputaran ekonomi di Iya, di antara betul. para kucing itu ya, Mbak. Terus temanku kan bilang, iya misalnya melihara kucing itu, breeder itu sebenarnya sampingannya yang sebenarnya menghidupi bisnisnya, sebenarnya bukan open adopt gitu, bukan. Iya. Jadi pet shopnya, Iya. terus misalnya groomingnya apa segala macam. Iya. Di situ aja Instagram, jadi nggak sempet ya. Saya masih ngurusin aliansi, Nanti ya, kalau udah bener-bener pensiun ya. sustainability-nya. Nanti aku pegang dia, aku sebagai adminnya nih, Mbak. Sorry, kucingnya Mbak Made ini dari ras apa aja sih? British Shorthair aja. Oh, jadi emang cuma satu ras? Semuanya itu. Iya, ada yang British Shorthair. Oh, oke. BSH kita bilang. Yang gemuk-gemuk, yang bulunya Bulunya nggak panjang. enggak ya, justru ya? Yang short. Jadi tapi dia warnanya yang nempel abu-abu gitu. Ya, abu-abu itu. bilangnya kan kalau kita bilangnya blue. Terus aku juga ada yang golden, Ada ada yang yang macan cinnamon, enggak ada yang macan. Yang itu agak orange tuh apa ya? agak mahal itu. Ini. Oh, orange golden aku punya. Golden ya? Kita boleh motret-motret dong, Mbak. Boleh nggak sih? Boleh. Di potret nggak sih itu kayaknya nggak pernah dimunculin ya? Enggak. Jarang. Paling di Instastory aku aja. Iya. Jadi kalau di feed kayaknya nggak ada, teman saya Nggak ada. dipamerkan dengan dua terus bulunya. kan sebenarnya bulu kucing itu berbahaya nggak sih buat perempuan itu? Iya nggak kan, sih? sebenarnya sih bukan bulunya, tapi si toksonya. toksonya itu katanya sih dari kotoran ya. Bukan bulunya. Bukan, bulunya mungkin ke alerginya, asmanya gitu. Makanya kita punya purifier lah, apalah, Iya. tuh namanya humidifier lah. Iya, apa pokoknya di untuk rumah. supaya Ada udara. vakum lah di rumah. Makanya juga tepat ketika rumahnya dibikin open, sehingga udaranya gampang keluar. Iya, Bau-bau yang benar. gitu langsung Iya. keluar Dan masuk. kandang yang samping belakang TV itu aku bilang sama Jong, jangan kelihatan sumpek ya. Jadi sama dia dibikin atapnya kaca. Oh, nah. Gitu. Terus di dalamnya dibikin kayak tangga-tangga Kotak-kotak gitu. gitu, iya. Panas dong kalau Ntar aku lihat Pakai nih, AC. si kucingnya Kucingnya doang yang pakai AC, kita enggak. kucing pakai AC, rumahnya kagak. Ya makanya babunya mana? Kita kan mana kan jelas ya sekarang terbukti di sini. Ini bukan cuma sekedar cara membersihkan tapi Jadi living yang di space-nya. AC itu bukan kita, bukan wine doang, kucing pun. Iya. Nanti kalau Karena kan kalau kaca kena panas dia dehidrasi Iya. nanti gitu. Ntar pokoknya aku pas kesana mereka di dalam dulu dia Mbak, di 20 ya ya. Nanti gue foto, gue sini. Geli kali lu tuh ya. Nggak tahu. Nggak Karena mungkin pengalaman takut kali kan? dulu kecakar. Ada, iya. Waktu gue kecil tuh kayaknya gue tuh dulu seneng sama anak-anak kucing. Suatu ketika gue tidak diserang sama anak kucingnya, sama emaknya. Iya, dia kalau Kayaknya Iya, gue posesif. diserang, jadi kayak di situ sih gue udah ngeri gitu. Tapi Jadi harusnya kalau sih nggak posesif apa-apa tuh kayak kan. kucing berarti ya. Dan kucing tuh kelihatan nggak apa-apa, tadi ternyata dia punya cakar itu aja sih mungkin Iya, mindset yang agak serem-serem gitu ya. Kita kan nggak pernah tahu cakarannya seberapa kuatnya. Selain kucing ada lagi nggak cita-cita untuk mau mengurus apa gitu Mbak? Bikin rumah lagi aja yuk. Iya, itu mau banget. Cuman kan berarti mesti nabung lagi. Iya, Aku masih tuh ada bikin waktu. rumah itu nabung loh. Serius? Iyalah ya. Mom planning Di tahun kurang 2020 ya. 5 itu tahun ya. lah. Dan mungkin teman-teman kalau misalnya ini nanti kita tampilkannya rumahnya di YouTube bisa dilihat Iya gitu. dong. Iya, Mas Ren Iya. tiba-tiba mau di syuting rumahnya. Oh, oke. Iya, jadi rumahnya tuh kita waktu itu ada Ya, justru salah pas satu gua ke media. situ kan pas Oh lagi iya pas lagi ada syuting ya. Iya. Jadi kebetulan ada beberapa media yang meliput. Terima kasih banyak Mama Ade sudah Sama-sama, sharing Mas Ren. semua Seneng banget. kegiatannya. Mudah-mudahan kita berjodoh di proyek-proyek yang lain. Asik. Amin. Gimana? Amin, kita asik. Mama Ade ada yang mau disampaikan sebelum kita akhiri hari ini? Ya nggak ada sih, tapi yang penting tuh hidup itu kita harus selalu sehat dan selalu melihat ke depannya tuh yang cerah, jangan stres. Setuju banget.
Manifest aja, bangun Manifest. rumah ya saya manifest aja kali aja ngebangun lagi. Amin, Iya, amin iya. ya robbal alamin ya. Mira, ada lagi yang mau ditambahkan dari obrolan kita hari ini? Cukup ya? Baik teman-teman, terima kasih banyak. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Dadah.